Nah, di sini rekaman atau bocoran rekaman si Fuad Pleret bersama si Madudin mengaku keturunan PKI. Ini si botak Bahlul ini, teman-teman. Marsinah. Nama nenek saya kan Marsinah. Udah diajari ukhet ini. Nah gitu. Jadi saya masih agak PKI lah. Jadi saya masih agak PKI lah. Saya dengan teman-teman PKI saya. Kelompok komunis statusnya. Ya Allah, apa yang kita takutkan selama ini betul-betul terjadi, teman-teman, gitu loh. Bahaya iki kalau sampai dibiarkan, teman-teman. Ini yang saya takutkan, teman-teman. Takutnya ini hanya pancingan si Fuad Pleret ya. Ini si Fuad Pleret memancing amarah Imam Besar Habib Rizik, sehingga ketika nanti Habib Rizik mengangkat senjata atau memberikan komando perang, bisa saja Habib Rizik nanti yang dipenjara, teman-teman. Saya khawatirnya gitu. Makanya ini perlu hati-hati ya, karena tidak tahu kan siapa di balik si Fuad Pleret ini, teman-teman. Tidak mungkin si Fuad Pleret ini tidak punya backingan. Di belakang si Fuad ini pasti ada kelompok-kelompok yang memang kuat, teman-teman. Buktinya, seandainya si Fuad Pleret ini orang biasa, teman-teman, anggap saja tidak punya backingan, yakni ketika si Fuad ini mengatakan atau memberikan hinaan terhadap Habib Idrus, saya rasa tidak sampai 24 jam langsung diringkus di penjara. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sakira 212. Salam saudara, salam santun untuk semua sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, di segmen kali ini bocor rekaman percakapan antara si Fuad Pleret bersama si Madudin. Di sini si Fuad Pleret dengan terang-terangan mengatakan keturunan dari PKI. Bahkan dia mengakui banyak dari teman-temannya dari PKI, teman-teman. Nah, di sini rekaman atau bocoran rekaman si Fuad Pleret bersama si Madudin mengaku keturunan PKI. Ini si botak Bahlul ini, teman-teman. Marsinah. Nama nenek saya kan Marsinah. Udah diajari ukhet ini. Nah gitu. Jadi saya masih agak PKI lah. Jadi saya masih agak PKI lah. PKI lah. Ya kan manggil saya, Mas Fuad, kok kesini? Maksudnya kamu itu kan orang liberal, ngapain ikut-ikutan? Nah, pertemuan saya dengan Abdi Dimyati itu sebelum saya menjadi santrinya GLB, jadi saya masih agak PKI lah. Jadi saya masih agak PKI lah. Tapi semakin lama perlawanan mengenai saya tidak mau jadi kiai, bagi saya kiai itu tidak nggak keren, nggak ada peran sosial apa sih. Nah, setelah itu ateis, pindah agama waktu SMA mahasiswa. Nah, ketemu Ki Hamun Ja'far Pati kan. Kamu saya dengan teman-teman PKI saya, kelompok komunis statusnya. Saya dengan teman-teman PKI saya, kelompok komunis statusnya. Aku juga durian Nabi, gimana sih? Tunggu aja hasil tes DNA nanti. Tes apa buku nasab jelas saya durian Nabi. Loh, mereka tes nasab aja gagal, tes DNA nggak berani, ngaku-ngaku tuh. Itu masalahnya. Ini PKI teriak PKI, teman-teman. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan daripada fitnah-fitnah dajjal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok geng iman ini, teman-teman. Mereka tidak sadar-sadar bahwasanya sebentar lagi mereka akan tumbang, karena banyak sudah dari berbagai ulama yang sudah angkat suara terkait daripada pernyataan-pernyataan sesat dari si Fuad Pleret, teman-teman. Nah, di sini kira-kira ini betul nggak, teman-teman, bocoran percakapan antara si Fuad Pleret dengan si Madudin?
Saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan. Soalnya sekarang ada aplikasi AI yang bisa memirip-miripkan suara dengan si fulan. Takutnya ini hanya aplikasi AI gitu loh. Tetapi kalau kita melihat daripada suara dan intonasinya, ini betul-betul daripada suara si Fuad Pleret, teman-teman. Wallahu alam. Yang jelas kalau memang betul beliau ini keturunan PKI, ya Allah, apa yang kita takutkan selama ini betul-betul terjadi, teman-teman, gitu loh. Bahaya iki kalau sampai dibiarkan, teman-teman. Bahaya, bisa berabe nanti, apalagi dia saat ini di media sosial menjadi buronan ya, menjadi buronan umat Islam, para pejuang agama Islam se-Indonesia. Jadi buronan, dan dia sampai saat ini kayaknya tidak punya efek jerah, teman-teman. Meskipun ada yang mengancam, ada mengingatkan, bahkan ada yang ingin melaporkan, dia tidak punya efek jerah sama sekali, teman-teman. Bahkan di konten-konten videonya dia tetap saja menyinyirin Habib Rizik Syihab yang kemarin mungkin sempat diingatkan oleh beliau agar berhenti untuk selalu mengusik dari kalangan habaib. Ini yang saya takutkan, teman-teman. Takutnya ini hanya pancingan si Fuad Pleret ya. Ini si Fuad Pleret memancing amarah imam besar Habib Rizik, sehingga ketika nanti Habib Rizik mengangkat senjata atau memberikan komando perang, bisa saja Habib Rizik nanti yang dipenjara, teman-teman. Saya khawatirnya gitu. Makanya ini perlu hati-hati ya, perlu hati-hati kepada para pejuang agama Islam, terutama yang dekat-dekat dengan Habib Rizik. Ini kayaknya harus ditolaah dan diteliti kembali, karena tidak tahu kan siapa di balik si Fuad Pleret ini, teman-teman. Tidak mungkin si Fuad Pleret ini tidak punya backingan. Di belakang si Fuad ini pasti ada kelompok-kelompok yang memang kuat, teman-teman. Buktinya, seandainya si Fuad Pleret ini orang biasa, teman-teman, anggap saja tidak punya backingan, yakni ketika si Fuad ini mengatakan atau memberikan hinaan terhadap Habib Idrus, saya rasa tidak sampai 24 jam langsung diringkus di penjara. Ya karena mungkin si Fuad di sini banyak backingannya ya, banyak orang-orang di belakang si Fuad Pleret, yakni sampai detik ini tidak ada penangkapan terhadap si Fuad Pleret, meskipun sudah banyak yang mengecam, sudah banyak yang melaporkan. Maka perlu hati-hati untuk umat Islam se-Indonesia yang mungkin agak sedikit geram terhadap narasi-narasi atau cocotan si Fuad Pleret. Perlu hati-hati, kita jangan gegabah. Takutnya ini hanya pancingan si Fuad Pleret untuk mencobloskan kembali imam besar kita, yakni Habib Rizik Syihab. Maka pernyataan kemarin dari Habib Rizik Syihab itu pernyataan yang memang ditunggu-tunggu oleh gerombolannya geng Imat gitu loh. Ditunggu-tunggu. Coba lihat ketika Habib Rizik memimpin atau mengajak umat Islam agar siapkan senjata untuk perang melawan daripada pembegal nasab, langsung muncul pernyataan balik, teman-teman, dari kelompok geng Imat, yakni dari Ormas PWI, agar segera menangkap Habib Rizik karena sudah memprovokatori umat, mengajak umat untuk perang. Nah ini, teman-teman ya, nah, nyambung gak kira-kira ini? Nyambung, teman-teman. Makanya perlu hati-hati gitu loh, jangan gegabah. Mari kita sama-sama menjaga Habib Rizik ya. Jangan sampai beliau ini dibuatkan pasal oleh si Fuad Pleret ya, sehingga beliau dipenjara lagi. Jangan. Mari kita sama-sama lindungi Habib Rizik. Jangan gampang terprovokator ya. Jangan gampang terprovokator. Siapapun di sini sangat emosional, sangat marah gitu. Tetapi kemarahan kita jangan sampai membuat imam besar kita terkena pasal atau undang-undang
pelanggaran hukum sehingga beliau nanti bisa dipenjara gitu loh. Seperti halnya ajakan Imam Besar Habib Rizik itu sebetulnya bentuk kekecewaan beliau terhadap aparat penegak hukum. Tetapi saya rasa hal ini tidak perlu gitu loh. Tidak perlu, karena bisa saja nanti ketika umat Islam dikomando untuk perang, nanti yang ditangkap terlebih dahulu yang mengajak, seperti halnya Habib Rizik. Pasti nanti dikenakan pasal teman-teman, provokator, mengajak umat Islam agar ribut bertumpahan darah. Pastinya seperti itu teman-teman, karena ini yang diinginkan oleh gerombolannya si Fuad gitu loh. Adanya ajakan perang dari Habib Rizik ini yang diinginkan oleh kelompok-kelompok geng Fuad dan Imaduddin, sehingga Habib Rizik dipenjara lagi. Ketika Habib Rizik dipenjara, kekuatannya kurang maksimal teman-teman daripada pejuang-pejuang agama Islam ini, kurang maksimal.